Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pastinya kita harus semangat. Sudah pada berdiri belum? Atau masih pada tidur? Ayo semua bangkit berdiri dulu. Sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi yuk. Kita bernyanyi Marta Tahuak Manuki. Adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih. Pada hari ini kami mau beribadah Tuhan. Kiranya ibadah hari ini Kau berikan kelancaran Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Dan sekarang Tuhan, berikanlah kami hati dan pikiran yang fokus akan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, masih tetap berdiri ya. Kita masih bernyanyi. Aku senang berdoa. Yang semangat ya adik-adik. Berdoa bersyukur pada Tuhan, saya senang
Adik-adik kita nyanyi lagi yuk. Judulnya lagunya Satu Jumlah Hidung dan Mulutku. Kita nyanyi ya. Adik-adik, kakak akan membacakan ayat hafalan untuk adik-adik pada minggu ini yang tertulis di dalam Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Gampang kan adik-adik? Dihafal ya di rumah. Hari Minggu kakak akan tanya lagi loh. Adik-adik, sekarang kita nyanyi lagi yang berjudul Mintalah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Semoga
adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat. Dan semoga virus corona ini cepat berlalu ya adik-adik, sehingga kita bisa beribadah bersama di gereja. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita ya. Ayo, siapkan Alkitabnya. Sudah siap semua adik-adik? Kalau sudah siap, kita berdoa. Ayo, ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman sekolah minggu HKBP Balikpapan Baru. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bergembira dan bersukacita. Ya Bapa, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu lewat kakak sekolah minggu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami, sehingga firman Tuhan dapat kami dengar dengan baik dan dapat kami pahami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini tertulis di Injil Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Sudah dapat semua adik-adik? Kalau sudah dapat, kita baca bersama ya. 2, 3 ya. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Allahku akan memenuhi apa yang kuperlukan. Ayo kita baca sama-sama adik-adik, yang semangat ya membacanya. Allahku akan memenuhi apa yang kuperlukan. Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya dulu sama adik-adik. Kira-kira apa yang adik-adik perlukan setiap hari? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oh iya, benar apa yang dikatakan Kesya. Setiap hari dia perlu makan, perlu minum, perlu pakaian. Nah, kalau keperluan sekolah, apa yang adik-adik perlukan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sean bisa menjawab dengan benar. Peralatan sekolah, seragam sekolah, buku-buku dan tas. Nah, sekarang kakak bertanya lagi. Siapa yang menyediakan semua perlengkapan adik-adik tersebut? Iya, yang menyediakan semuanya itu adalah papa dan mama.
Nah, adik-adik, lihat gambar kakak ini ya. Papa dan mama sangat sayang kepada kita. Papa dan mama selalu menjaga kita dengan baik. Papa dan mama juga selalu memberikan apa yang kita perlukan. Dari kecil sampai besar, adik-adik selalu dijaga dan diberikan kasih sayang. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik meminta sesuatu kepada orang tuanya? Oh iya, pernah. Apa yang adik-adik minta kepada orang tua? Siapa yang bisa jawab? Agung menjawab, dibelikan mainan, belikan perlengkapan sekolah, dan juga yang lainnya. Nah, apakah permintaan adik-adik dipenuhi oleh orang tua? Iya, katanya permintaannya dipenuhi. Nah, bagaimana ekspresi adik-adik ketika permintaan adik-adik diterima? Pasti seperti gambar kakak ini kan? Nah, seperti ini permintaan kita kalau diterima. Kita akan bersuka cita, kita akan berteriak karena saking gembiranya. Nah, adik-adik, pernah enggak permintaan adik-adik ditolak sama papa mamanya? Oh iya, pernah. Nah, gimana ekspresi adik-adik ketika permintaannya ditolak? Pasti seperti ini kan adik-adik? Ayo, jujur. Siapa ketika permintaannya ditolak langsung seperti ini? Dia menangis, dia berteriak, dia bersungut-sungut. Ada enggak di antara adik-adik yang seperti itu? Oh iya, ada. Nah, lain kali jangan seperti itu lagi ya adik-adik. Kita tidak boleh melakukan hal seperti ini, karena ini tidak baik. Nah, adik-adik jangan cepat marah atau jangan cepat menangis ketika permintaan adik-adik tidak dipenuhi oleh orang tua. Nah, mungkin saja pada saat itu orang tua sedang sibuk atau papa mamanya uangnya tidak cukup untuk membelikan apa yang adik-adik minta. Jadi adik-adik perlu bersabar dan selalu bergembira sekalipun permintaan kita belum dikabulkan oleh mama papa. Nah, adik-adik harus tetap berharap bahwa suatu saat nanti papa mamanya akan mengabulkan apa yang adik-adik minta. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga seperti itu. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua. Sayang kepada adik-adik, sayang kepada kakak, sayang kepada papa mama. Tuhan Yesus sangat sayang kepada ciptaannya. Tuhan Yesus sangat sayang kepada adik-adik. Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik, menemani adik-adik saat bermain, saat bercerita. Dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik. Oleh sebab itu, apa yang harus adik lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah ini adik-adik. Yang harus adik-adik lakukan adalah mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan. Bagaimana cara adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan? Dengan cara ini adik-adik. Nah, kita harus berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa harus berdoa? Karena dengan berdoa itu kita berbicara kepada Tuhan. Bagaimana sikap adik-adik berbicara dengan Tuhan? Tentu sikap kita harus sopan. Mintalah kepada Tuhan
dengan baik dan sopan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Lalu kita berbicara kepada Tuhan. Apa yang harus kita minta kepada Tuhan? Nah, biasanya ketika adik-adik berdoa, adik-adik minta apa sama Tuhan? Ayo, siapa bisa jawab? Rizky bisa jawab, minta kesehatan. Yang lain apa lagi yang diminta? Umur panjang, sukacita, hati yang gembira, rezeki, kepintaran. Iya benar adik-adik, semua itu kita minta kepada Tuhan saat kita berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh, kita harus bertekun memintanya. Tidak boleh kita meminta kepada Tuhan dengan mata terbuka atau sedang mendengarkan TV. Itu tidak sopan. Tetapi marilah kita meminta kepada Tuhan dengan sikap yang sopan, seperti yang kakak bilang tadi. Nah, adik-adik, ketika kita meminta kepada Tuhan atau adik-adik minta kepada Tuhan, permintaannya dikabulkan enggak sama Tuhan? Oh iya, benar, permintaan adik-adik dikabulkan oleh Tuhan. Maka kita bisa beribadah sekarang di sini karena kita diberikan Tuhan kesehatan, diberikan Tuhan waktu, sehingga kita bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Nah, adik-adik, kita kan pasti gembira ketika permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan. Nah, gimana kalau permintaan kita tidak dikabulkan Tuhan? Apakah adik-adik langsung stop berdoanya? Atau tidak berdoa lagi kepada Tuhan, tidak minta lagi? Atau langsung kecewa, marah, atau nangis? Nah, adik-adik, sekalipun yang kita minta belum Tuhan kabulkan, adik-adik tidak boleh menangis atau tidak boleh marah. Adik-adik harus tetap tekun berdoa, harus tetap meminta apa yang adik-adik perlukan. Meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nanti Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Asal kita meminta yang benar kepada Tuhan, adik-adik. Kita tidak boleh meminta yang berlebihan. Seperti yang Tuhan bilang, kita harus meminta yang secukupnya untuk kita. Nah, maka Tuhan akan penuhi apa yang kita perlukan. Oke adik-adik. Nah, untuk itu tetaplah bertekun dalam doa, tetaplah mengucap syukur atas segala berkat yang kita terima. Nah, adik-adik, sebelum kakak mengakhiri cerita ini, kakak akan memutar sebuah video ya. Ditonton ya adik-adik, dan ini pesan-pesan khotbah ini buat adik-adik. Ayo kita tonton bersama. Doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ketika kamu bangun pagi, mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan badanku karena Engkau sangat baik. Mengucap syukur, Tuhan Yesus, terima kasih aku bisa makan dan minum karena Engkau sangat baik. Mengucap syukur, Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluargaku karena Engkau sangat baik. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai di sini cerita kakak dalam minggu ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana Tuhan sudah menyertai kami pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu ini ya Tuhan dapat kami lakukan dan dapat kami mengerti di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jagalah kami agar kami tetap sehat-sehat. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Sertai kami Tuhan di setiap melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi Tuhan Yesus baik. Yang semangat ya.
Nah adik-adik, ibadah kita udah selesai. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu minggu depan ya Dede. Dadah. Dah.